Pagi. Pagi semuanya. Pagi. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahun baru ini kita bertemu kembali dengan kami, bertemu dengan kami di Waktu Indonesia Pekselian. Oke, tahun baru, muka-muka baru nih di WIP. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu ya. Mungkin masih banyak di luar sana nih di teman-teman Pekselian di seluruh Indonesia yang tahu nama tapi nggak tahu wajah, tahu wajah tapi nggak tahu nama. Mungkin baca emailnya tapi siapa orangnya yang mana sih gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya kalau di Star Connect itu nama saya Hardiana Aprilianti. Tapi saya biasa dipanggil Evi atau di email Evi Abu Bakar. Saya di Product Ops dan berikutnya Yuli dari CI. langsung dong. Halo semuanya, saya Naufal, saya dari Product Management. Halo. Halo, nama saya Herman dari Finance Accounting. Halo, saya Ferry dari Corporate Onboarding dan Fulfillment. Dan terakhir saya Dasmon dari Non-Ecom. Halo semuanya. Kita mau ngobrolin apa sih ini di WIP kali ini? Jadi kalau ini Bu Evi, di tahun yang baru biasanya teman-teman pasti bikin dong resolusi 2024, benar nggak? Iya, enggak juga sih gua. Enggak juga. Atau ada resolusi 2023 yang jadi resolusi 2024? Bisa jadi. Bentar. Sebelum resolusi kayaknya kita ngomongin refleksi dulu nih teman-teman. Jadi refleksi dulu 2023, kemudian apa sih resolusi 2024. Nah mungkin, Kayaknya suka kita skip tuh. oh iya, Refleksi. refleksi ya. Refleksi Bu ya. Refleksi bukan pijat ya Pak ya? Gua nggak ngomong itu nih. Oke, jadi mungkin refleksi dulu kali ya. Tuh. Suka lupain tuh ya. Betul, saya dulu nih. Boleh Pak, silakan Pak. Sesuai dengan umur Pak. Oke, kalau refleksi sih 2023 mungkin lebih banyak ke ini saya bagi dulu ya antara personal sama kerjaan nih. Kalau personal mungkin refleksinya banyak sih yang nggak kecapai di 2023, terutama ngecilin perut. Jadi nggak usah mundur. Jadi lebih ke itu. Kemudian yang kedua mungkin ini sih teman-teman kalau saya pribadi itu ke kualitas ibadah sih ya yang penting. Nah itu yang belum sesuai seperti yang saya inginkan. Nah kalau kerjaan mungkin kecepatan. Jadi banyak sekali kecepatan yang yang kelewat, artinya kita akhirnya kehilangan momentum ya. Jadi itu sih yang perlu diperbaiki di kerjaan gitu kan. Karena persaingan semakin ketat gitu ya. Jadi kalau kita nggak cepat ya bakal kelibas itu sih. Kalau resolusinya itu kalau kerjaan lebih kepada ini sih pengen punya tim yang lebih berkembang lagi. Karena mungkin udah pada tahu ya permasalahan kita ke depan itu nggak mudah, persaingan juga semakin ketat. Jadi alangkah baiknya atau alangkah enaknya kalau kita punya tim yang berkembang gitu kan ya, yang nggak bergantung ke 1-2 orang aja, tapi banyak di layar-layar kita itu yang lebih maju lagi. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Herman? Oh saya dulu, oke. Kalau misalkan 2003 sebetulnya tahun yang kalau saya bisa bilang kalau kita bicara refleksi sedikit ya, mungkin nano-nano kali ya. Kadang ada sedihnya, kadang ada happy-nya juga. Itu hidup kali ya. Namanya juga hidup, betul. Kan gak mungkin juga kita berharap selalu happy, gak pernah mengalami kesulitan dan lain-lainnya. Tapi
kalau tema saya sebagai refleksi di 2023 itu adalah saya merasa hidup saya terlalu mode autopilot. Jadi kurang merasakan apa yang terjadi. Kalau misalkan kurang merasakan apa yang terjadi, impactnya itu apa? Jadinya kayak semua berlalu begitu saja tanpa kita bisa mengambil learning point-nya, nggak bisa belajar next-nya tuh apa sih yang bisa saya improve dan apa sih yang bisa saya lakukan lebih baik lagi. Jadi resolusi saya sebetulnya cuma satu, mungkin kalau kita bicara sedikit well-being dan lain-lainnya, kalau saya resolusinya cuma satu, saya bisa lebih merasakan apa yang terjadi secara sadar penuh, hadir utuh. Mindful. Ya, hadir penuh sadar utuh. Hadir penuh sadar utuh. Kurang lebih gitu sih teman-teman, baik untuk pekerjaan, baik untuk pribadi. Gitu kurang lebih. Hadir penuh sadar utuh, itu kata yang saya baru pelajari waktu dari workshop kemarin dan saya rasa kayaknya wah tepat banget gitu. Gitu mungkin Bang Nasman mungkin ya. Oke, Mon. Dengan Gimana, senang Bang? hati gue. Resolusi refleksi ya Pak ya. Refleksi di Mau 2023. loncat mulu ke resolusi, Mon. Mungkin 2023-nya berhasil semuanya. Amin. Jadi kalau 2023 sebenarnya pertama bersyukur ya kita bisa laluin 2023 dan kita bisa ada di sini ngumpul di 2024. Ini suatu hal yang mungkin nggak terpikir, tapi sebenarnya kita bisa bertahan sampai 2024. Refleksinya tentunya banyak berkat yang kita terima bisa sampai sekarang. Itu mungkin yang refleksinya juga. Sebenarnya kalau refleksi apa yang dipelajari di tahun ini mungkin persis kayak Mas Noval ya, nano gitu ya, up and down juga gitu. Tapi sebenarnya ya di sini apa yang dipelajarin dulu tuh kayaknya kita koordinasi kurang, sekarang lebih baik gitu. Dulu yang menganggap koordinasi itu ngeribetin, sekarang udah lebih align gitu ya. Itu yang sebenarnya dirasain juga. Terus juga pentingnya kayak kita lebih solid lagi. Terus juga di tahun ini juga banyak hal yang kita banyak yang improve, tapi juga masih banyak catatan juga gitu. Kalau dari as a personal sama kayak Pak Ferry ya, ngecelin perutnya belum berhasil. Lingkar pinggangnya masih kurangnya 1 senti doang. Untuk resolusi di 2024 tantangan sekarang itu atau ketidakpastian tuh makin tinggi saat ini Bu. Baik dari sisi sales atau operation dan lain-lain gitu. Jadi kita harus punya lebih agile, lebih punya backup plan. Yang penting end goal-nya tetap tercapai dan tentunya setiap lini timnya harus kuat untuk bisa ngambil tanggung jawab lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan lebih cepat. Itu paling. Thank you. Mungkin Bu Yuli, silakan Bu. Nggak gini. Aku dulu kali ya. Oke. Bu Yuli terakhir lah. Biasanya soalnya Bu Yuli itu keren lah. Pokoknya wejangannya Biasanya keren. ultimate-nya. Betul, kalau Bu Yuli jadi saya dulu aja. Oke, kalau saya sebelumnya sih bersyukur bisa melewati 2023. Saya masih dikasih kesempatan hidup gitu ya, terutama bisa melalui 2023 tuh cukup bangga sama diri sendiri bisa melalui 2023 gitu ya. Tapi banyak hal yang sebenarnya 2023 juga nggak kejadian dalam diri saya gitu ya. Terutama untuk hal berkaitan dengan kedekatan saya sama Allah lah ya. Banyak hal yang biasa saya punya resolusi waktu di 2023 tuh pengennya tuh bisa ngaji setiap hari gitu ya, tapi itu nggak jalan. Kadang jalan, kadang enggak gitu ya. Itu. Jadi harus lebih konsisten lagi. Dan 2024 ini harapannya saya secara pribadi lebih baik, kedekatan saya sama Tuhan akan lebih baik gitu ya, memperbaiki kualitas ibadah saya dan juga
di 2024 sama tadi yang Asmon bilang, tantangan kita semakin untuk kantor ya, untuk perusahaan tuh tantangannya lebih kayaknya luar biasa gitu. Apalagi kalau saya lihat email kita terakhir ini, aduh kayaknya kok kualitas Pexel sekarang ini benar-benar lagi diuji coba gitu, lagi diuji. Jadi harapannya kualitas Pexel akan lebih baik. Terus saya juga punya tim yang benar-benar bisa mandiri gitu sih. Amin. 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 Greeting tahun barunya luar biasa ya, Pexel ya kan. Betul banget. Email isinya klaim terus dan logam mulia. Oke, kalau buat gue tuh 2023 itu temanya memang persiapan untuk gue pingin banget jadi Yuli yang lain gitu. Gimana sih? Yuli yang levelnya lebih buat diri gue nih. Jadi gue mempersiapkan diri. The best version of Yuli. Tapi fokusnya adalah lebih ke Tuhan udah ngasih gue perjalanan panjang. Tuhan udah ngasih gue banyak kesempatan. Jadi gue harus berbagi dong ya. Berbagi uang gue nggak sebanyak orang-orang lain itu ya kan. Nggak sekaya itu juga gue gitu. Jadi gue lebih pingin berbagi pengalaman sama pengetahuan yang Tuhan udah titipin aja gitu ke gue. Nah, cuman di 2023 gue lebih berbaginya dengan lebih ke publik, nggak cuman di inner circle doang. Biasanya kan cuman buat teman-teman yang di inner circle gue atau yang kenal gue doang. Gue berbaginya. Nah itu alhamdulillah stepnya udah berjalan, stepnya. Refleksi di 2003 plan gue untuk fisik sama kayak Lulu lah ya, gak tercapai, tapi gue udah ngelakuin detox, gue detox 2 minggu men. Nah itu alhamdulillah tercapai. Untuk gue sebagai leader, dalam perjalanan untuk menghibahkan responsibility dan otoritas atau wewenang semakin penuh mungkin ya. Menurut gue sih udah tercapai, udah berjalan. Yang belum lebih ke personal yang tadi fisik sama praktek-praktek mindfulness gue belakangan berkurang. Resolusi gue jadinya untuk 2024 adalah lebih ke gimana caranya gue sebagai Yuli bisa lebih berbagi, menebar vibe positif, menjadi kebermanfaatan yang lebih bagi orang yang lebih banyak. Caranya gimana, gue udah punya plan. Kan katanya nggak boleh ngomong-ngomong doang ya, kan kita harus punya plan. Betul. Nah, itu kedua, gue sebagai leader, gue pingin memberikan 100% trust, responsibility, dan wewenang kepada leader-leader CI yang lain. Tapi sebagai pribadi, gue pingin belajar untuk menjadi leader yang lebih efektif, lebih manusiawi, leader yang bisa memberikan inspirasi bukan hanya untuk tim tapi juga untuk semua orang yang ada yang bisa gue jangkau. Dan yang pasti nextnya adalah gue pingin jadi ibadah gue lebih baik dan lebih baik lagi, triple lah ya, karena kayaknya gue banyak yang gue abai deh di 2023. Jadi 2024 gue pingin lebih. Nah untuk Pexel tadi kan Bu Evi nyebutin ya klaim. Walaupun banyak yang lebih besar yang pingin banget dilakuin untuk Pexel dan terjadi di Pexel, tapi gue tuh berharap banget 2024 klaimnya itu bisa turun man ya, karena klaim itu kayak apa ya, kayak merusak banyak hal gitu loh, merusak mood, terus tim CI gedebak-gedebuk, tim operation juga begitu, dan banyak orang akhirnya jadi
churn karena itu gitu ya. Image kredibilitas lah Bu ya. Iya betul. Oke, gua berharap sih kayaknya nunggu dari Herman nih kita kan. Betul. Bener, Bu. Kayaknya refleksi dan resolusinya lebih deep nih man. Enggak ya, kalau mungkin kalau buat saya pribadi personal yang ngelihat 2023 itu ya saya lihatnya itu kan tahun pertama sudah new normal ya. Kalau orang kan bilang kayak inget kapan sih COVID? Ya, COVID kan kayak kayaknya udah berapa tahun lalu kan? Berapa tahun lalu kan COVID kayak ternyata udah 4 tahun yang lalu loh kan, mulainya kan 2020 kan. Kan kita udah mulai 2024 berarti kan bener kan? Tukeran? Ya jadi misalnya kalau saya lihat 2023 tuh buat saya ngelihat sebagai tahun pertama kita balik dari COVID kan. Dan itu nggak kerasa satu tahun udah lewat. Kalau orang tanya COVID itu kapan? Itu udah 4 tahun yang lalu mulainya. Terus kan di 2022 sebenarnya udah mulai pulih lah akhir tahun 2022. 2023 kan udah normal kan kita balik. Itu sih yang saya ngelihatnya. Terus yang saya lihat yaitu apa yang saya belajar refleksinya living in the moment ya cherish. Jadi kayak kita harus ya mungkin kita kan pasti melihat masa lalu terus kita mempunyai cita-cita dan tujuan di masa depan, tapi kita jangan lupa buat living in the present gitu kan. Jadi kayak kita cherish kita ya mungkin istilahnya tuh benar-benar ya tadi kan novel cerita kan kita harus ngerasain yang kita jalanin sekarang, kita istilahnya tuh cherish gitu. Nah terus kalau buat yang lihat ke depannya di tahun 2024 ini yang kita baru mulai, ya mungkin saya ngelihatnya kita growing ya sebagai manusia pribadi ya kan, terus sebagai Paxel juga kita terus bertumbuh lah, karena kan itu yang secara alami natural kan kita lakukan sebagai manusia. Apalagi kalau kita lihat bertepatan di 2024 ini kan kita akan mempunyai pemerintahan baru ya, presiden baru. Nanti bulan depan kita akan ikut pemilu kan, benar. Jadi ya kita mulai yang baru gitu, nggak ada status quo istilahnya itu pasti dunia berubah, berkembang. Itu sih yang dari saya yang bisa saya sharing rekan-rekan. Buat Paxel. Iya buat Paxel mungkin yang mau saya sharing kalau ada waktu mungkin bisa di share presentasinya ya. Mau share. Kakak vendor. Iya, ini udah kelihatan ya rekan-rekan. Jadi ya mungkin yang saya lihat pertama refleksi 2023. Kalau buat Paxel ya kita lihat di industri itu sendiri ya. Yang perlu kita tahu tahun 2023 tuh ada berapa banyak perusahaan yang berhenti gitu kan, udah nggak jalan lagi ya. Kalau kita lihat di layar, kalau misalnya teman-teman bisa lihat kan nama-namanya yang cukup dikenal ya sebenarnya, ya familiar kan. Banyak yang mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Yang paling baru kan itu yang edukasi lah yang kita dengar beritanya. Dan ini ada yang beberapa kerja sama kita juga nih. Iya, yang kerja sama dengan kita gitu. Jadi yang kalau buat Paxel sendiri saya lihat kita refleksinya ya kita kita living in the moment, present, cherish, kita bersyukur, kita ya istilahnya Paxel masih berjalan gitu kan, walaupun banyak yang lain tuh banyak Gonjang-ganjing ya, iya, tapi alhamdulillah ya. Iya banyak yang berhenti, itu nama-nama ini aja tahun 2023 kan. Jadi kita ya istilahnya tuh saya ngelihatnya ya Paxel tuh masih istilahnya masih berjalan gitu kan. Jadi itu istilahnya itu yang yang harus kita renungi lah, yang kita refleksi gitu. Mungkin itu sih. Dan banyak yang jauh lebih besar juga ya dari Paxel ya secara skalanya. Ya benar. Jadi kayak kalau kita lihat kan mungkin teman-teman kenal namanya JD kan. Itu kan Goto Group lah ya kan. Terus ada juga Zenius ya kan terakhir. Zenius ya. Itu kan besar kan. Terus mungkin ya banyak sih Ula atau rumah ya kan. Ya. Deserve customer benar. soft. Ya itu sih yang Ada lagi nggak sih yang itu slide selanjutnya? ada. Nah terus itu yang rekap
Nah, terus yang selanjutnya lagi ya kalau kita lihat refleksi ya, ya kita balik lagi ke esensinya Paxel lah. Paxel kita mungkin kalau kita bicara teknis, kerjaan atau apa ya itu nggak akan, mungkin waktunya nggak cukup, terus kan terlalu meluas, melebar. Tapi kita balik lagi ke kenapa kita di Paxel kan, yang kita tahu sendiri kan mungkin ya salah satu alasan rekan-rekan Paxel yang join Paxel kan pasti value-nya, kita punya tujuan kan. Ya ini yang kita lihat di tahun 2023 ini kita sudah ngapain aja ya kan. Mulai dari dari yang Januari sampai Desember kemarin banyak kebaikan yang sudah kita sharing gitu. Ya itu kan bisa dilihat bukan hanya rekan-rekan di pusat tapi di lapangan ya. Di kota-kota yang lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ya kan, di luar Jawa juga kayak di Sumatera. Ya istilahnya ini yang kalau kita refleksi ya kita harus lihatnya istilahnya itu apa yang udah kita lakukan selama setahun ke belakang ini gitu, dan yang akan kita lanjutkan di tahun 2024 inilah. Jadi ya kita jangan lupa yang istilahnya itu impact kita yang kita lakukan tuh ya dirasakan oleh orang lain kan. Itu yang istilahnya yang kita inginkan gitu kan. Mungkin selanjutnya. Sebenarnya banyak juga ya kan yang udah kita lakuin. Terima kasih banget nih buat teman-teman terutama di PH-PH, di teman-teman di lapangan yang udah membantu Paxel mengantarkan kebaikan, jadi nggak putus ya. Jadi ya ini ya yang mungkin yang satu kesimpulan yang bisa kita ambil ya ini mungkin yang mau saya sharing lah, ya kita harus bersyukur dari posisi kita yang ya kita kan istilahnya sebagai orang timur kan nggak sombong kan, kayak kita istilahnya itu istilahnya sederhana lah. Paxel sendiri kan kita masih growing kan, tapi ya kalau melihat potensi di balik itu, jadi kita bisa melihat potensi yang pertumbuhan yang kedepannya yang lebih besar lagi dibandingkan yang lain. Itu sih yang mau pesan yang saya sampaikan gitu. Ya mungkin nanti selanjutnya mungkin bisa dilihat lebih jelas ya gitu. Nah mungkin ya ini yang saya mau sharing, mungkin ada video buat rekan-rekan ya, mungkin kalau dari rekan-rekan bisa nonton lah. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ คนน่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่ งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม ก็ลองดู นี่ให้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะ ไม่เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้
ของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม กำลังดู ดรเนตรนภาแซ่หลี ได้รับทุนจากโครงการสารรัฐจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัว Terharu. Keren loh, keren banget kan? loh. Ya jadi apa ya mungkin yang bisa pesan yang disampaikan kan ya apa ya mungkin bisa relate di pekerjaan kita di Pexel ya apa kita intinya sih ya jangan pernah menyerah kan terus mencoba gitu kan terus dari apa ya ada cara kerja kita coba bisa berinovasi lah seperti karena kita kan perusahaan startup teknologi kan. Ya, betul. Itu tadi kata kuncinya di situ adalah bisa kita coba. Bisa kita coba. Seperti kan tadi anaknya bilang bahwa oh bisa kita coba. Itu kayaknya spirit yang kita harus punya terus nih supaya kita bisa dapat dan kita bisa menuai hasilnya di suatu saat nanti gitu ya. Karena mungkin mereka nggak menyadari kalau misalkan tanpa ada bisa kita coba itu ya udah stop aja. Mereka mungkin nggak ya udah stop aja gitu tidak akan berhasil juga gitu nantinya. Mungkin pepatah lama bilang bahwa kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencoba ya mungkin inilah hasilnya mungkin ya lebih gitu teman-teman. Sama satu learning yang gue ambil dari video tadi adalah masalah itu bisa jadi itu adalah pintu yang Tuhan buka untuk kita melakukan sesuatu, ya nggak? Itu kan rumahnya bocor. Kalau kita negatif, pikirannya gila, apalagi sih yang Tuhan kasih cucian apalagi sih nggak cukup apa ya, gitu kan? Tapi ternyata itu malah jadi ngasih ide kalau ibunya positif kan ya, karena dia positif ngasih ide ya. Jadi pembuka pintu yang dia buka untuk menghasilkan sesuatu dan mencapai mimpinya ya nggak? Tuh. Bener banget sih itu. Sama yang paling kalau dari video ini kita nggak perlu alergi namanya kegagalan ya. Tapi bagaimana reaksi kita terhadap kegagalan itu, inovasi apa, persisten kita, apalagi align dengan tadi Bu Evi sempat sampaikan juga dan teman-teman juga bahwa tahun ini atau depannya juga banyak ketidakpastian yang terjadi. Nggak mungkin kita pakai cara yang itu aja. Jadi kita banyak lihat inspirasi dari video ini, bagaimana agile terus juga persisten dan juga di sini ibu sama anaknya itu kolaborasi juga. Kita juga as a family Pexel juga bisa kolaborasi. Bagaimana tantangan yang ada itu bisa kita hadapin bersama gitu. Setuju. Jadi kita coba lagi tadi tuh ya. Jadi kalau di sini mungkin terutama buat teman-teman yang masih baru, yang mungkin baru join, jangan takut mencoba. Jadi lebih haram kalau kita takut mencoba tuh kalau di sini. Jadi nggak ada istilah takut nyoba kemudian takut gagal. Jadi itu di sini malah disalahin tuh kalau kita takut nyoba. Itu sih kalau yang pelajaran terpenting yang pernah saya alamin ya selama di sini ya. Jadi mendingan kita nyoba apapun hasilnya, yang penting ikhtiarnya optimal seperti itu. Itu sih teman-teman. Kalau balik lagi ke sini nih Mas Herman, menurut lo buat Paxel kira-kira 2024 kira-kira akan seperti apa nih Mas? Kayaknya masih ada sisanya, Bapak? Ya, mungkin ini yang terakhir dari saya ya presentasinya. Jadi ya resolusi 2024 ya kan kita sebagai Paxel intinya kan apa ya? Mungkin yang bisa saya share ya kita harus bertumbuh ya kan namanya kita secara bisnis yang kita harapkan tuh mau bertumbuh kan. Nah terus selanjutnya ya kita buat sharing di industri aja ya, kita di Pexel di industri kan di industri logistik pengiriman kita bisa lihat ini tuh market pemain lain selain Pexel gitu ya. Mungkin kita kan beda ya, kita nggak seperti yang kita tahu di Pexel tuh kita nggak melihat mereka sebagai kompetitor secara langsung, tapi kan secara istilahnya tuh sama-sama rekan lah di industri logistik. Tapi kita bisa lihat
ini tuh apa namanya volume atau ya kita kalau di Paxel kan North Star metricnya pasti volume ya kan, karena kita kan di logistik lah, paket, pengiriman paket. Nah, yang kita lihat di industri ini apa namanya selain Paxel tuh ada misalnya contohnya ini hampir ada 8 pemain lain kan. Ya saya nggak sebut nama tapi kita bisa lihat mungkin teman-teman juga mungkin bisa menerka sendiri ya. Ada pemain nomor 1 paling besar siapa ya kan, pemain nomor 2, nomor 3 bisa dilihat dari warnanya. Nah ini tuh yang apa di market gitu kan. Terus selanjutnya, nah ini terus Paxel gitu kan. Kita ngelihat positioning Paxel di market tuh seperti apa gitu. Kita bisa lihat bandingkan potensinya Paxel gitu. Kita lihat jadi kayak kalau saya melihat ini tuh tergantung teman-teman ngelihatnya ini apa namanya gelas ya kan, gelas misalnya isinya setengah itu setengah kosong atau setengah penuh ya kan. It's all about perspektif ya Mas. Iya, jadi kita lihat apa kalau misalnya ya mungkin dibandingkan dengan yang lain Paxel kan mungkin masih kecil lah ya kan. Banyak yang lain tuh yang sudah lebih besar, lebih apa mungkin lebih rumit lah, lebih apa dari operasionalnya juga kan, karena harus menghandle pengiriman paket sehari aja mungkin bisa jutaan kan. Kalau Paxel berapa gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, resolusi 2024 kita mau grow berapa gitu kan, apa namanya secara bisnis itu kan kita bicara Paxel kan. Terus selanjutnya, nah ya ini misalnya kita mau grow kan, oke, mungkin dari teman ada jawaban sendiri masing-masing, tapi dari tim juga udah ada kan, kita mau grow berapa kan. Nah kita bisa lihat ini mungkin kecil ya. Jadi saya coba zoom in gitu kan. Misalnya kita coba grow 2-3 kali itu kan. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kalau dilihat kita ngelihatnya dari dua sisi, dua perspektif gitu kan. Kalau dari market gini, kalau dari market kita grow 2-3 kali istilahnya ya cukup lah ya kan. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya ini nggak bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena banyak pemain lain aja yang istilahnya tuh yang lebih tinggi lah pengirimannya. Jadi kalau misalnya kita lihat kita mau grow 2 kali 3 kali ya, kalau menurut saya sih ini bukan sesuatu yang mustahil lah ya kan. Itu possible aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara keseluruhan ya banyak masih market pasarnya tuh pangsa pasarnya masih besar gitu. Jadi istilahnya ya kalau kita mau grow lebih lagi ya bisa aja gitu kan. Nah terus tapi ya kalau kita secara melihatnya secara mikro di Paxel sendiri, perusahaan mana yang istilahnya apalagi startup ya yang bisa bilang di tahun 2024 ini mau grow misalnya 2 atau 3 kali gitu. Kalau misalnya mungkin saya bagi share dari sudut pandang investor aja gitu kan, atau enggak dari luar Paxel. Kalau misalnya mereka tahu Paxel bisa grow 2 kali misalnya, berarti kan atau 3 kali aja itu udah sesuatu yang pencapaian yang bagus gitu. Jadi gede banget buat mereka. Iya benar. Jadi kayak istilahnya buat saya sih nggak aneh gitu kan. Jadi kita ngelihatnya dari dua sisi. Jadi dari market kalau grow segitu aja, menurut saya sih pemain yang lain nggak akan komplain juga sih. Istilahnya karena industri aja masih growing kan, e-commerce. Kita lihat Tokopedia, Shopee aja kan masih, atau Lazada aja masih berkompetisi, karena kan mereka ngelihat ke depannya masih growing lah tiap tahun kan, 20% misalnya. Nah kalau kita lihat lagi di industrinya kita sendiri kan ya kalau misalnya kita grow tetap masih ada pemain-pemain lain, 7-8 pemain lain yang lebih besar gitu kan. Jadi istilahnya terus kalau kita nge-set target sendiri buat kita mau grow 2 atau 3 kali, ya istilahnya itu bukan sesuatu yang mustahil jadinya. Jadi kalau saya melihat ya kesimpulannya ya baik lagi tadi ke statement yang di awal ya, kita secara Paxel ya saya sebagai personal saya bersyukur. Kenapa? Karena kita mulainya dari base yang humble gitu kan, tapi dengan upside potensial yang lebih besar. Jadi kalau mungkin orang bisnis kan mungkin ngerti kali ya yang finance atau apa, karena kita ngelihat benefit upside sama downside rasionya tuh kita lebih besar dibanding downside-nya gitu, benefit upside-nya. Kenapa? Ya potensi growth-nya masih lebih besar dibandingkan yang lain. Coba kalau misalnya kita sudah di nomor 1, 2, 3, kita mau grow berapa banyak gitu. Tapi buat Paxel kita bisa dengan mungkin istilahnya kasih pernyataan gitu kan, kita bisa grow 2-3 kali, itu sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena dibandingkan yang lain ya intinya kita lebih
pertumbuhan kita lebih tinggi dibandingkan yang lain, apalagi mungkin dibandingkan dengan industri lah, itu sih. Tapi nih kita nggak mau nanya juga ke teman-teman Paxelian yang hadir nih. Sebenarnya teman-teman semua tuh dimanapun nih sekarang yang lagi hadir di sesi WIP ini, setuju nggak sih untuk kita growth? Dan kalau tadi kata Herman 2-3 kali, kalau menurut teman-teman tuh kita bisa berapa kali sih teman-teman growth di 2024 ini? Jawab dong. Ayo teman-teman semua yang online. Sambil lanjut kali Herman. Ya mungkin itu 2-3 kali itu cuma contoh sih, maksud saya Bu Yuli. Mungkin siapa tahu teman-teman bilangnya 5 kali man. Iya. Jadi maksud saya tuh istilahnya tuh kita grow kan. Maksudnya tadi saya sebut angka 2-3 kali itu cuma kasih perspektif buat di market gitu, kayak kalau bagi Paxel sendiri saya sering bilang kan, kita grow 2-3 kali aja mungkin kita udah pesta gitu kan, potong tumpeng di kantor kan. Nah maksudnya tapi buat di market tuh kita harus set bar standarnya tuh, kalau kita mau lebih maju kan kita harus set bar standarnya lebih tinggi kan. Ya tapi buat di market tuh nggak aneh gitu. Kenapa? Dan intinya sih yang mau saya sampaikan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena di market sendiri tuh ya besar gitu. Jadi kayak walaupun kita grow 3 kali pun kayaknya yang lain nggak akan komplain gitu intinya. Kenapa? Karena ya di luar sana tuh demand-nya tinggi, besar gitu, tinggi kan. Jadi kayak ya sehari aja satu ada yang jutaan gitu kan. Nah, jadi istilahnya itu sih yang pesan atau yang mau saya sampaikan gitu kan. Karena kan di 2024 ini kan kita tadi kan udah sharing kan dari teman-teman mau bertumbuh ya kan, mau grow. Nah, itu sih yang intinya yang mau saya share gitu. Oke. Ya mungkin ya itu sih ya, mungkin terakhir mungkin saya tambahin contoh ya, mungkin saya dari tim e-com atau non e-com. Kalau misalnya di tahun 2024 ini mungkin dari Dasmon atau dari tim yang lain gitu kan, Paxel dapat grow sehari tambah 10.000, 20.000, buat saya sih nggak aneh gitu. Itu suatu pencapaian, achievement, prestasi, tapi itu bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu yang impossible. Buat saya ya jangan kaget misalnya kalau Paxel nanti dari corporate atau dari e-com bisa dapat sehari 10.000, 20.000 ya. Tapi yang harus kita siapin satu ya apanya kita siap atau enggak gitu. Jadi pertanyaannya baik dari kitanya siap atau enggak gitu. Maksudnya kalau kita mau dapetin misalnya sehari bisa 50.000 ya kan. Ya pertanyaannya lagi bukan yang sebenarnya harus dijawab, kitanya siap enggak gitu. Karena kan kita itu kan yang harus kita persiapkan gitu kan. Ya itu sih intinya. Tapi kalau bicara siap nih man, emang harus berapa siap? Maksudnya Paxel kita aja nih udah mau 7 tahun, ya nggak? Nunggu siap kayak apa lagi ya? Ya, ini sih. Ini maksudnya ini kan pertanyaan buat kita ya, ya nggak sih? Ya kalau buat saya pribadi ya sih Bu Yuli, buat saya kalau misalnya ini personal opinion ya, buat saya sih kalau misalnya Paxel mau istilahnya kan tiap kita kan beda kan. Ada misalnya salah satu yang saya dapetin waktu saya join Paxel ini, yang kita kejar tuh bukan vanity lah istilahnya. Jadi istilahnya itu bukan istilahnya tuh mungkin kalau di tempat lain kan kita mengejarnya money oriented ya, uang ya kan, menjadi kaya mungkin foundernya aja tujuannya bikin bisnis tuh mau jadi kaya gitu. Kalau di sini tuh bukan kalau di Paxel ini kan yang saya tahu tujuannya kita Paxel tuh karena kita kan mau antarkan kebaikan lah, intinya kan membantu orang lain dan yang lainnya mengikuti kan. Jadi istilahnya yang kita kejar kan bukan suatu hal yang materi, tapi kita yang kejar kan pertumbuhan kan, dan nanti ya otomatis kan pasti itu resiprokal kan. Kalau kitanya bertumbuh grow ya pasti nggak usah kita kejar, itu datang sendirilah rezeki gitu. Nah jadi ya kalau saya lihat kalau misalnya Paxel mau istilahnya diperhitungkan di market, di industri ya sebenarnya sih buat saya standarnya sehari harus minimal 100.000 gitu. Kenapa ya? Kalau saya bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain kan
mungkin ya saya nggak sebut nama ya, tapi ya saya lihat ya 100 ribuan sih sehari gitu. Jadi ya istilahnya itu kenapa baru ya bisa Pexel disejajarkan dengan dengan pemain-pemain yang lain lah gitu kan. Nah selama itu belum meet gitu kan, selama mungkin kita masih sehari di bawah 100 ribu ya ya kita mungkin positioningnya beda lah dibandingkan yang lain kan. Ya mungkin kita ya itu bukan suatu yang jelek ya, maksudnya saya istilahnya bukan berarti kalau misalnya Pexel volume yang tidak ngehit 100 ribu pun itu dibilang jelek, enggak. Ya maksudnya kan contohnya tiap produk atau brand kan punya positioning sendiri kan. Jadi misalnya contohnya mungkin di sini ada intinya mungkin tempat belanja misalnya. Mungkin ada orang senang belanjanya di Alfamart, Indomaret. Itu kan itu jumlahnya berapa? Jumlahnya kan mungkin puluhan ribu ya. Mungkin di Indonesia aja udah 20 ribu atau 30 ribu di seluruh Indonesia tokonya gitu kan. Tapi kalau ada orang di sini yang senang belanjanya, saya nggak suka belanja di Indomaret, Alfamart. Kenapa? Karena kurang lengkap. Terus pilihan produknya aja terbatas itu aja gitu kan. Pasti kayak kalau saya belanja mungkin mau belanja Indomie atau mau belanja apa ya mungkin saya belanja di Alfamart. Tapi kalau saya mau belanja cari barang yang lain kan saya belanjanya di toko yang lain. Misalnya contohnya mungkin di Sarinah atau misalnya di food hall gitu kan, atau di range market. Karena kenapa? Karena saya senang jalan-jalan kan, senang dapat experience-nya. Jadi ya itu contohnya gitu. Jadi buat menjawab pertanyaan Bu Yuli sih, growth-nya itu yang kita jawab sendiri lah. Kita yang buat jawab sendiri. Kalau kita lihat ya, teman-teman nggak ada yang ngejawab. Iya. Kita dengan pertanyaan tadi bahwa pada setuju ya nggak sih kita harus growth dan berapa besar sih kita mau bertumbuh untuk Pexel? Yang respon cuma dua orang. Itu kayak pertanyaan yang cukup menakutkan nggak sih kalau orang ada yang nanya, lu yakin bisa bertumbuh berapa kali ya nggak? Ya nggak? Kayak menakutkan gitu nggak sih? Padahal buat gue nih nggak tahu nih teman-teman. Kalau kita itu kan sebetulnya sama dengan kayak lu seberapa berani bermimpi sih? Ya nggak sih? Ya. Kalau mimpi aja kita nggak berani, kita nggak berani nyebutin, langkah kita juga jadi, ya kan? Langkah kita jadi ya kayaknya kita malah jadi nggak berani melangkah, kayak diem di tempat aja, ya nggak sih? Kan katanya Pexelian kita bisa. Mudah-mudahan sih, cuman nggak nulis aja di sini. Mudah-mudahan sih pada berani lah bermimpi dan menuliskan mimpinya dan action untuk mimpinya, ya nggak? Ya benar sih, ya mungkin. Tapi sebelum teman-teman nih, lu yakin nggak kita growth Vi? Yakin sih harusnya dengan kalau ngobrol sama teman-teman dari onboarding kemarin ya, sama teman-teman e-com, harusnya sih bisa ya. Apalagi kemarin kita sudah coba di awal tahun ini kita udah set up untuk instan dan instan multi drop walaupun masih manual gitu ya. Dan kalau ini jalan harusnya sih akan banyak lagi tuh customer yang berdatangan yang yang bisa menggunakan service yang kita develop sih. Harusnya kita yakin. Amin. Sih. Amin. Lu? Kalau misalkan ditanyakan atau enggak yakin lah Bu. Jelas. Maksudnya dengan saya rasa kata mungkin kalau teman-teman kenal saya nggak pernah pesimis itu orangnya. Jadi ya udahlah gitu. Ayo gitu. Kalau mau ditanya bisa. Iya, cobain aja dulu, ajar aja dulu. Ntar kalau misalkan emang ternyata keblok nanti suatu saat nanti kata kuncinya adalah ya udah cobain aja pakai cara lain dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya yakin atau enggak pasti yakin sih dengan semua yang kita punya. Pak Fer, gimana Pak Fer? Yakin sih Bu, yakin banget. Jadi sebetulnya kita nyali udah cukup punya gitu ya. Jadi tahun 2023 itu banyak sekali pembelajaran yang kita dapat ya. Jadi kalau dari non e-com ada project BCA gitu kan ya. Ada Cimori ya, walaupun mungkin nggak lanjut ya, tapi experience di situ, pengalaman di situ tuh besar banget buat kita gitu loh.
Jadi kita bisa kolaborasi dengan pihak lain yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Nah itu juga kita lakukan gitu loh. Jadi saya cukup optimis Bu. Seperti tadi insya Allah lah nanti di Q2 ini yang 10.000 per day dari satu customer itu bisa kita dapat dari proyek Halodoc ya Bang Desmond ya. Jadi saya cukup optimis sekali lagi. Jadi kenapa enggak 2-3 kali gitu loh. Jadi nggak ada alasan kita takut. Itu sih. Kita diusir sama bapak-bapak vendor ini. Terakhir Desmond dah, boleh dong. Sebagai yang kedua. Kalau ditanya yakin atau enggak, tentunya yakin ya. Jadi Yakin dong gila lu. yakin. Semangat. Jadi masalah keyakinan dan mimpi pasti. Dan kita juga harus meyakinkan, yang paling penting turunannya adalah meyakinkan setiap persiapannya dijalankan. Memastikan keyakinan kita align antar operation, semua divisi, PX, marketing, sales, semua gitu. Jadi keyakinan itu harus kita bisa turunkan ke hal-hal yang bisa kita ukur sehingga semua itu bisa menjadi terjadi. Karena kita harus menurunkan lagi dan mengukur, memastikan itu terjadi, dan tentunya nggak lupa kita berserah pada yang di atas gitu ya, supaya terus diberikan pertolongan, jalan, dan diridhoi juga setiap apa usaha yang kita lakukan. Itu Bu. Betul. Oke. Kalau kita simpulkan sedikit mungkin ya Bu, diskusi kita pagi ini tadi kan kita bicara tentang tahun baru, semangat baru, dan apa yang kita pengen lakukan sebagai resolusi di tahun baru, sebagai refleksi juga. Jadi teman-teman kita di sini udah sempat sharing apa yang dilihat, mulai dari pribadinya, dari aspek personalnya, dari aspek pekerjaannya juga, dan semuanya. Tapi kalau kita boleh simpulkan sedikit, kata kuncinya itu adalah kalau kita bilang yakin dulu, dan kalau kita pinjam dari istilah Mas Herman tadi adalah kita start dari titik dimana kita bisa bersyukur. Karena tanpa bersyukur kita jadi nggak tahu posisi kita di mana, kita tidak tahu, tidak menyadari apa yang kita sudah punya dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa berkembang, dan yakini apa yang kita harapkan dan kita impikan akan berjalan sesuai dengan rencana apabila kita memastikan semuanya juga berjalan dengan lancar seperti yang tadi Bang Desmond sampaikan. Dan terakhir, tetap yakin, tetap semangat, dan ya udah cobain aja dulu. Kalau misalkan keblok, kita cari cara lain. Gitu. Cobain aja dulu. Itu dari kita teman-teman semuanya. Semangat. Selamat pagi.
semuanya, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini banyak kebahagiaan, banyak kebaikan yang datang untuk kita semua gitu. Semoga nggak bosen di waktu Indonesia Pexelian pertama ini gitu ya. Bertemu lagi dengan saya yang mungkin suaranya kayak Simba 2000 ya gitu. Oh iya baik. Ada apa Bapak? Oh iya silakan Pak lewat dulu. Iya. Saya ini ya. Oke. Seperti biasa ya di awal tahun, awal bulan kita banyak kedatangan teman-teman baru. Di sini sudah ada 4 orang bersama saya di venue yang panas ini karena warnanya warna merah dan juga ada 6 orang yang ada di Zoom seperti itu ya. Nah ngomongin tahun baru, seperti biasanya kalau di podcast-podcast pasti ditanya ya resolusinya apa gitu ya. Mungkin teman-teman semua di sini nanti sembari kenalan namanya siapa, dari departemen apa. Boleh dong di-share resolusi 2024-nya apa gitu. Dan juga setiap individu yang ada di Pexel ini semua punya value masing-masing gitu ya. Nah kira-kira nih value apa sih yang teman-teman punya yang sampai oke, saya akan memilih Pexel karena ada value yang sama nih dengan value pribadi saya gitu. Nah mungkin sebelum dari teman-teman di offline, dari teman-teman online dulu mungkin ada dari Bandung, Jogja dan juga dari Magelang. Kita dari Magelang dulu kali ya, ada Mas Budi. Halo Mas Budi. Halo Mas Budi. Ada? Oh ada. Halo Mas Budi boleh dong dinyalain kameranya biar teman-teman lihat Mas Budi yang mana sih gitu. Jadi kalau misalkan ada tektokan gitu terkait dengan ops atau mungkin dengan customer. Nah bisa tahu nih Mas Budi yang mana. Oke, Budi Abdul Hasan. Budi Abdul Hasan itu customer success yang baru di Magelang. Boleh Mas Budi diperkenalkan dirinya terus kemudian ceritain resolusi dan juga values apa sih gitu dari diri Mas Budi yang match dengan Pexel. Sorry Mas Budi, tadi aku agak sempat kurang kedengeran. Resolusinya gimana Mas? Yes. Oke, nah Mas Budi kira-kira values apa sih yang Mas Budi atau nilai-nilai apa yang Mas Budi punya gitu yang match sama Pexel? Oke, sepertinya Mas Budi bingung, gak apa-apa mungkin nanti seiring berjalannya waktu bisa ngeh gitu ya, oh ternyata ada values ini loh yang ada di dalam diriku yang match dengan Pexel gitu. Oke, terima kasih Mas Budi, selamat datang di Pexel. Dari Magelang kita ke Jogja ada Mas Isnawan atau yang biasa dipanggil dengan Iwe, ternyata katanya bukan Isnawan tapi Iwe. Halo Mas Iwe. Halo, mana? Oh, ini dia. Oke. Mas Iwe boleh dong dikenalin dirinya terus resolusi 2024-nya apa sih dan juga ada values apa yang kira-kira match dengan Pexel? Pengen apa Mas, sorry? Amin, 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 amin. Oke.
Oke, kalau values-nya kira-kira kenapa nih? Kayaknya Mas Iwe juga salah satu dari teman-teman hero ya dulunya ya. Oke, berani dan bersahabat. Berarti udah cukup berani ya, karena tadi sempat mention juga pingin banget kalau tadi Bu Yuli bilang jangan takut untuk bermimpi, dan mimpinya Mas Iwe adalah membawa PH Jogja satu level di atas dari yang sekarang. Seperti itu. Thank you Mas Iwe. Dari Jogja kita ke Bandung. Kebetulan Bandung ini cukup banyak pendatang barunya, warga barunya. Ada Mas Ruli dulu mungkin ya, ada Bandung Metro. Halo Mas Ruli. Kedengeran. Oke, videonya mana nih Mas Ruli ini? Oh oke, baik. Nah ini dia nih. Oke, Mas Ruli boleh. Halo Mas Ruli. Oke, mungkin mungkin pertanyaannya gini Mas Ruli, tadi Bu Yuli sempat nanya, teman-teman yakin gak sih kalau kita bisa grow 2-3 kali lipat? Nah Mas Ruli sendiri yakin gak nih kira-kira? Yakin banget Mbak. Yakin di tahun 2024 kita pasti bisa grow. Oke, terima kasih Mas Ruli. Dari Bandung Metro juga ada Mas Ardiansyah atau Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Oke, Mas Ardi sudah join? Sudah ada ya? Halo Mas Ardi, selamat pagi. Boleh kenalin dirinya dulu? Oh oke, ternyata dari Bandung Sukajadi ya, saya salah mengingat. Saya pikir dari Bandung Metro. Oke, Mas Ardi resolusinya tahun 2024 apa? Oke, terima kasih Mas Ardi dan selamat datang di Pexel. Terus kita masih di Bandung, ada Mas Jepi. Halo Mas Jepi. Oke, Bapak-bapak mohon maaf tadi error TV-nya. Halo Mas Jepi. Iya ini senyumnya berbinar sekali ya Mas Jepi ini ya, masuk TV nih. Halo Mas Jepi. Oke, boleh dong kenalin dulu dirinya. Oke, berarti satu PH sama Mas Ardi ya. Oke, boleh dong di-share resolusinya apa tahun 2024? Mungkin resolusi pribadi atau resolusi mau bareng sama Pexel gitu, resolusi bareng Pexelnya. Oke, memperluas area-area di Kabupaten Bandung salah satu resolusinya ya berarti ya. Oke, semoga bisa tercapai ya Mas Jepi resolusinya ya. Oke, terima kasih Mas Jepi. Kemudian ada satu lagi dari Bandung, ada Mas Isyak. Halo Mas Isyak. Halo, selamat pagi. Ini dari Bandung Metro ya berarti ya? Oke, boleh dong Mas Isyak kenalin dirinya.
Oke. Jelas Mas Ishak. Mas Ishak, tadi ada satu pertanyaan dari Bu Yuli. Kira-kira Mas Ishak yakin gak nih kalau Pexel kita semua bisa grow 2-3 kali lipat di tahun ini? Oke, berarti quotes of the day juga ya hari ini, jangan leha-leha. Oke, thank you Mas Ishak, dan selamat bergabung di Pexel. Mungkin kita sekarang ke ini ya, ke yang offline. Di sini ada Bu Angel, Mbak Farida, Mas Kamal, dan juga Pak Miko. Mungkin siapa dulu nih yang mau nih? Mbak Farida mungkin ya, karena dia yang paling deg-degan. Gak apa-apa, oke. Silakan mic-nya. Oke. Perkenalkan, saya Farida Widiawati dari tim Chief. Sorry Mbak, pakainya gini ya, miring. Saya Farida Widiawati dari tim Cifet. Saya sebagai AR. Resolusi ya. Iya, resolusinya. Kalau resolusi pasti pengennya lebih baik dari yang kemarin, dan kalau bisa sih lebih banyak coba hal-hal baru gitu buat. Oke, coba hal-hal baru. Iya. Oke. Coba hal barunya yang seperti apa nih? Kan dirimu sebelumnya juga kerjanya, maksudnya bidang usahanya itu kan klinik kecantikan kan? Yang sekarang kan pindah ke logistik juga salah satu bidang baru gitu, dong. Bidang baru, terus tuh ya dapat ilmu dari sini sih Kak. Oke, thank you Mbak Farida. Mungkin ke Mas Kamal. Tapi ini bukan Kamalullah yang join beberapa waktu lalu ya, ini beda, ini Kamaludin. Oke, perkenalkan nama saya Kamaludin, biasa dipanggil Kamal. Saya di divisi Product Operation Analyst di Paxel Big dan Cargo. Nah, untuk resolusi 2024 secara pribadi sih harusnya jauh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya ya. Terus mungkin dari resolusi 2023 tahun kemarin itu bisa jadi menjadi resolusi 2024 yang belum tercapai lah, seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari value saya sebelumnya sih saya di pricing analis ya, terus di cost control juga. Mungkin kalau di product analis ini saya bisa berkontribusi lah untuk Paxel ini menjadi apa ya? Tadi kan bisa growth 2-3 kali gitu. Saya yakin sih bisa harusnya ya, karena dilihat dari market share-nya sih yang udah gede, perusahaan-perusahaan logistik yang udah gede itu udah stuck gitu. Saya melihat Paxel ini masih bisa growth nih. Terlebih untuk Paxel ini kan lebih ke teknologi seperti itu. Saya lihat si Cepat tuh masih belum lah untuk masuk ke sektor teknologi. Jadi harusnya sih bisa sih, saya yakin untuk Paxel. Oke, thank you Mas Kamal. Mungkin spirit-spirit ini yang bisa kita contoh juga gitu ya untuk menjalani tahun 2024. Mungkin Pak Miko boleh, silakan ada mic-nya. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah on ya? Iya, Bapak maaf dari samping mungkin ya. Begini? Gini. Oh gini? Yes. Oh gini? Oke. Iya. Pertama saya perkenalkan diri dulu, mungkin nama saya Miko, biasa dipanggil Miko Toro. Nah, ini hari pertama saya di sini. Saya juga baru tahu gedung Pexel seperti ini, dan saya lihat ternyata situasinya nyaman juga, cozy. Dan saya terutama senang begitu diperkenalkan tadi, saya ketemu teman-teman yang kebanyakan muda-muda. Saya kelihatannya paling uzur di sini. Iya, mohon dimaafkan kalau saya mungkin sudah agak ketinggalan zaman, jadi ngobrolnya mungkin udah jangan-jangan udah nggak sama gitu. Tapi ya saya lihat semuanya semangat, jadi saya senang gitu. Ya mungkin saya cerita sedikit latar belakang kenapa saya bisa di sini, dan saya lihat ada pertemuan seperti ini, saya rasa baik sekali ya, dan kelihatannya akan cocok dengan program yang saya bawa ke sini gitu. Jadi saya senang ini melihat ada perkembangan seperti ini gitu. Mungkin saya cerita sedikit, saya latar belakang saya lama di dunia televisi. Nah, setelah berapa lama di sana, saya merasa sudah cukup gitu. Nah, saya kemudian memang
masuk mencoba membuat bisnis sendiri gitu. Nah tapi ternyata kurang berhasil. Nah ketika itulah kemudian ya saya cerita saja di sini. Saya sebetulnya teman seangkatan dari foundernya Pexel ini, Pak Zaldi ya. Zaldi Ilham Masita, walaupun saya beda jurusan gitu dengan beliau. Nah akhirnya suatu hari kita ketemu gitu. Terus apa nih yang bisa kita bicarakan gitu kan. Beliau tahu saya sedang agak kesulitan gitu. Jadi dia cerita-cerita tentang Pexel dan bagaimana perkembangannya seperti itu. Dan yang saya tangkap waktu itu, saya lihat Pexel ini punya banyak visi yang menarik ya. Dan saya lihat memang Pak Zaldi ini punya banyak ide dan siap berinovasi agar Pexel ini berkembang semakin bagus dan semakin besar gitu. Salah satu yang beliau singgung itu, bro gimana ya supaya Pexel ini istilahnya apa ya, bisa jadi top of mind gitu di benak banyak orang, bukan hanya yang sekarang ini sudah mengenal Pexel gitu. Memang kalau saya sempat tanya ke beberapa kawan-kawan pribadi saya gitu ya, saya tanya gitu, kenal Pexel gitu, pernah dengar, tapi banyak yang bilang bahwa tidak tahu persis itu perusahaan apa gitu. Jadi di benak banyak orang di Indonesia rupanya Pexel ini mungkin belum seperti misalnya brand Coca-Cola gitu yang semua orang sudah tahu gitu kan, atau Pepsodent gitu. Nah kemudian Pak Zaldi itu bilang ke saya gitu, bro punya ide apa gitu nggak yang mungkin bisa kita garap bersama nih untuk memperkuat brand Pexel itu. Oh ya, oke dah kalau gitu. Coba nanti saya usulkan suatu program lah. Nah berapa hari kemudian saya memang kirim itu programnya ke beliau dan rupanya setelah direview ternyata setuju gitu. Kelihatannya ini oke gitu. Gimana kalau kita garap ini gitu? Oh ya oke. Bro, saya senang gitu loh, karena saya memang lagi butuh kerjaan juga nih. Gitu kan. Oke, ya sudah kalau gitu yuk kita garap. Ya oke. Nah, itulah kemudian saya sebut program itu yang sekarang sedang saya coba laksanakan untuk bisa kita garap bersama di Pexel ini. Itu secara agak bercanda waktu itu saya sebut programnya Operation Trojan Horse ya bro gitu. Karena ini semacam materi yang mudah-mudahan bisa kita sebarkan kemana-mana gitu, yang materi yang menarik, bentuknya video gitu, dan seakan-akan bukan iklan tapi ada pesan yang membuat mudah-mudahan orang jadi agak ingat gitu dan akhirnya ingat brand Pexel, kira-kira seperti itu. Luar biasa ya latar belakangnya. Nanti detailnya mudah-mudahan saya bisa cerita lebih lanjut. Saya ingin cerita-cerita dan ingin bisa ngobrol lebih jauh nih dengan teman-teman semua di sini, dan juga ini kita sedang berkomunikasi dengan banyak rekan-rekan lain di seluruh Indonesia kan. Betul. Dari teman-temannya kita, mudah-mudahan harapan saya bisa kerjasama nih dengan semua rekan-rekan bukan hanya di Pexel di Jakarta ini, tapi juga dengan semua di seluruh Indonesia itu. Yes. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi kota-kota. Saya baru beberapa kali lihat itu kota-kota yang sekarang aktif Pexel di situ gitu ya, yang terlihat di dinding itu ya. Sekarang alhamdulillah ini udah lebih banyak lagi titik-titik. Sudah lebih banyak lagi dibanding yang itu gitu. Ini belum update gitu ya. Yang ada di dinding gitu. Iya. Oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin udah agak kepanjangan ngobrol-ngobrolnya. Saya kalau ngobrol kepanjangan itu monggo di-cut aja gitu. Udah menarik lagi, bro. Gitu. Oke. Kira-kira Terima kasih seperti itu. Pak Miko. Nanti mungkin kita tunggu ya hasil dari proyeknya itu ya Pak ya. Iya, itu semoga mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya. Betul. Harapan saya kita bisa kerjasama dengan baik dan program itu bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan harapan saya ngeliat soalnya Pexel ini potensinya memang besar sekali gitu. Masih
masih banyak hal di luar sana yang masih bisa kita kerjakan untuk memperbesar ini gitu. Oke, Kira-kira seperti itu. berarti ini sama sesuai dengan yang tadi Pak Herman sampaikan, masih banyak ruang yang bisa kita eksplor bersama. Betul. Oke. Potensinya masih. Semoga tahun 2024 Pexel bisa lebih grow lagi gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Pak Miko. Terima Mungkin kasih. yang terakhir ada Bu Angel, silakan Bu Angel. Halo pagi semuanya. Salam kenal, saya Angel. Saya Head of Business Enabler Unit di Paxel. Mungkin kalau buat yang bertanya-tanya Business Enabler tuh apa sih? Kita kan perusahaan logistik ya, operations gitu banyaknya. Jadi saya pegang untuk Paxel Market sama Paxel E-Distributions. Kalau untuk resolusi saya tahun ini, tahun 2024, tentunya kalau untuk perusahaan pertama bisa meningkatkan awareness. Mungkin Paxel Market kita semua secara internal tahu ya, kalau itu fitur yang sangat-sangat baik ya saat kita pengen belanja makan makanan dari daerah bisa dipesan dengan ongkir yang murah banget nih, cuma 10.000 per 5 kilo. Ini nitip promosi ya, mumpung siapa tahu ada yang belum tahu. Harapan saya bisa meningkatkan awareness-nya lagi, mungkin nanti kerjasama sama banyak tim di lapangan ataupun tim marketing juga. Terus satunya lagi untuk e-distribution, harapan saya departemen kami bisa EBITDA positif tahun ini, amin. Terus kalau secara pribadi mungkin bisa hidup sehat, clean eating, mungkin bisa visit PH-PH di kota-kota lain juga, bisa kenalan sama teman-teman semua. Terus jadi ibu yang lebih baik, anak saya udah 2. Terus mungkin itu aja, salam kenal semuanya. Semoga kita bisa kerjasama dengan sangat baik tahun ini, amin. Oke, terima kasih Bu Angel. Nah, itu dia teman-teman untuk teman-teman baru kita di awal tahun ini gitu. Semoga dengan bergabungnya teman-teman semuanya, kita bisa terus antarkan kebaikan lebih luas lagi, Pexel lebih grow lagi karena masih banyak banget ruang yang bisa kita eksplor bersama-sama seperti itu. Nah, sebelum kita tutup waktu Indonesia Pexelian hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya di minggu ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dan rezeki kita gitu. Mungkin berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya untuk waktunya pagi hari ini. Kita mungkin bisa melanjutkan aktivitas kita bersama. Semoga minggu ini banyak kebahagiaan dan juga kebaikan yang datang ke kita. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa lagi di Waktu Indonesia Pexelian berikutnya. Selamat pagi.